menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar nih. Saya Siti Komaria dan saya Nurul Hayan, merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, kami ingin belajar dari Ibu, pengalaman Ibu nih mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya melakukan tugas dari LMS. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Kepala Sekolah. Ini mengenai salah satu tugas kami nih Bu, dari calon guru penggerak dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Nah, panduan pertanyaan ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu yang pertama, Bu. Mangga bisa dijawab dulu. Jawaban yang pertama, terima kasih. Melihat dari sudut pandang moral dan hukum, bila kasus yang dianggap itu melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Akan tetapi, jika masih dikatakan hal itu benar, lawan benar, maka masalah tersebut adalah sesuatu yang dilema etika. Sepanjang saya menjadi kepala sekolah, melakukan identitas pada kasus dan berbagai macam, kemudian menimbang secara matang yang paling benar dan keputusan tersebut dapat menguntungkan banyak orang, maka hal itu tidak ada yang dirugikan oleh semua orang. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu menentukan penyebab terlebih dahulu dalam permasalahan tersebut, lalu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, menanyakan kepada seseorang yang terdekatnya, mengumpulkan dan berdiskusi dengan warga sekolah, mengambil beberapa keputusan yang mengarah pada kasus yang memandang dan menimbang pada sudut pandang pada sebuah keputusan untuk memutuskan pada pengambilan solusi. Pada tahapan pertama, penganalisis satu kasus, kemudian menentukan solusinya yang sesuai dengan aturan-aturan dan norma serta mengutamakan kepentingan umum. Pada akhirnya solusi-solusi yang ditetapkan akan bermanfaat bagi banyak orang. Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu mencari keputusan yang paling cocok dan sesuai dengan aturan-aturan dan norma, dan pengambilan sama-sama benar dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan dan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak yang lain. Untuk memastikan ketika permasalahan itu ringan, maka langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, maka melakukan penyesuaian langkah-langkah yang disebut tadi. Dalam keputusan yang sering terjadi, saya selalu mengajak warga sekolah, murid, orang tua yang mempunyai kedekatan personal untuk memudahkan mencari solusi alternatif. Hal ini saya bisa ambil pelajaran, yaitu saya harus bijaksana menemukan solusi yang tepat dan terbaik. Itu menurut saya jawaban yang pertama. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2, kasus yang dilema mungkin saya miliki pandangan tersendiri bahwa kasus dilema etika ini di mana itu merupakan suatu
memilih dan memutuskan antara dua pilihan dan pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan, sedangkan hubungan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara yang benar. Kasus dilema ini adalah langkah awal sebelum mengambil keputusan, seperti mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat keputusan tersebut secara direfleksikan. Langkah awal dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, mengambil alternatif, membuat solusi, dan melihat lagi keputusan tersebut. Hal yang efektif dalam mengambil keputusan harus beretika, yaitu dengan meneliti siapa-siapa yang terlibat, siapa yang mendesak atau setidaknya kasus dilema tersebut, pengambilan alternatif dan solusinya. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama pentingnya yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai-nilai rasa yang harus diutamakan. Dalam mengambil keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baiknya secara formal maupun non-formal. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat adalah orang-orang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atas atasan langsungnya. Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus sebanyak-banyaknya menganalisis kasus yang ada, sebanyak-banyaknya mempertimbangkan setiap keputusan. Pasti tidak mungkin membuat sepuasnya semua pihak yang terlibat, pasti ada pihak yang tidak dipuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima dan menghormati secara melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Ya, pertanyaan yang ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Untuk jawaban yang ketiga akan saya coba jawab. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, beberapa hal yang saya anggap efektif adalah: 1. Refleksi moral yang cermat, pertimbangan nilai-nilai moral yang terlibat dalam kasus tersebut, dan pertimbangkan setiap pilihan secara hati-hati. Yang keduanya, diskusi dengan orang lain. Diskusi dengan orang lain yang memahami isu tersebut dapat membantu memperluas sudut pandang dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Yang ketiga, studi kasus dan pengalaman sebelumnya, belajar dari kasus sebelumnya atau pengalaman pribadi. Sebelumnya dapat membantu menghadiri permasalahan sama-sama atau mencari solusi yang terlebih baik. Nomor 4-nya, memperhatikan konsekuensi jangka panjang. Sangat penting untuk mempertimbangkan konsekuensi untuk mempertimbangkan solusi yang lebih luas. Nomor 5, mendengarkan institusi atau insting bisa menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus di mana waktu dan informasi terbatas. Namun, perlu diingatkan bahwa tidak ada satu cara atau metode yang sempurna untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, dan setiap kasus harus dimulai secara individual dengan mempertimbangkan
konteks, dan nilai-nilai moral yang terlibat. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk jawaban nomor 4, pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dapat menjadi proses yang rumit dan sulit. Sehingga supaya efektif, saya mempelajari kasus dengan teliti terlebih dahulu, menganalisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan norma dan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi yang saya ambil tidak merugikan pihak manapun. Iya. Pertanyaan yang kelima ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya, jawaban nomor 5 adalah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika meliputi 1. Kompleksitas kasus dilema etika yang seringkali kompleks dalam melibatkan banyak nilai-nilai moral yang saling bertentangan. Ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Nomor 2, tidak ada pilihan yang benar atau salah dalam kasus dilema etika. Seringkali tidak ada pilihan yang benar atau salah secara jelas. Semua pilihan bisa memiliki konsekuensi yang sama-sama sulit atau buruk. Yang ketiganya, tekanan waktu dalam beberapa kasus dan tekanan waktu yang besar untuk mengambil keputusan. Hal ini bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang cermat dan beresiko terjadi kesalahan. Nomor 4, konflik kepentingan dalam beberapa kasus kepentingan pribadi atau kelompok bisa bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kepentingan yang lebih besar. Hal ini bisa membuat pengambilan keputusan menjadi sulit dan membingungkan. Nomor 5, kurangnya informasi. Kadang-kadang informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan tidak tersedia atau tidak lengkap. Hal ini bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan berisiko menjadi kesalahan. Nomor 6-nya, tekanan sosial. Kadang-kadang tekanan dari lingkungan atau masyarakat bisa berpengaruh dalam pengambilan keputusan seseorang, terutama jika nilai-nilai moral yang dipegang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial yang dominan. Semua tantangan ini bisa mengaruh proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau perlu dihadapi dengan hati-hati. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Mohon ceritakan pengalaman Ibu kepada kami. Untuk jawaban nomor 6, menurut saya, penyelesaian kasus dilema etika dapat dilakukan langsung di tempat jika kasusnya sesederhana dan memerlukan keputusan yang cepat. Namun jika kasusnya kompleks dan memerlukan pemikiran yang lebih mendalam, maka sebaiknya ditunda sampai semua informasi yang diperlukan diperoleh dan analisis yang tepat dilakukan. Dalam prakteknya, penyelesaian kasus dilema etika dapat diatur melalui prosedur atau jadwal tertentu yang ditetapkan sebelum. Misalnya, sebuah institusi dapat memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah tim atau komite khusus yang bertugas menangani kasus dilema etika dan mempunyai jadwal rutin untuk melakukan pertemuan dan pembahasan kasus yang dihadapi. Prosedur atau jadwal semacam ini dapat membantu dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam penyelesaian kasus dilema etika dan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pengambilan keputusan yang tepat dan tidak tergesa-gesa. Itu jawaban nomor 6.
Ya. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengembalian keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk jawaban nomor 7, faktor-faktor yang bisa membantu, banyak faktor yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, termasuk 1. Pedoman etika dan nilai moral yang jelas adanya. Pedoman etika dan nilai-nilai moral yang jelas di dalam organisasi atau lembaga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus dilema etika, pedoman ini dapat membantu mengarahkan keputusan pada jalan yang benar dan situasi dengan nilai-nilai yang dipegang. 2. Konsultasi dengan ahli. Konsultasi dengan ahli ini sangat penting, dengan pakar di bidang yang berkaitan dengan kasus dilema etika, dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Ahli tersebut dapat memberikan pandangan dan saran yang berharga dalam membantu menyelesaikan kasus dilema etika. Kolaborasi dengan tim, kolaborasi dengan kolega dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan analisis kasus. Dapat membantu untuk melihat masalah dan berbagai perspektif dan pencapaian keputusan yang tepat. Nomor 4, refleksi diri. Refleksi diri dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan merenungkan nilai-nilai moral yang dipegang dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi diri setiap pilihan. Pengambilan keputusan dapat memperoleh penjelasan dalam pengambilan keputusan. Nomor 5, etika profesional. Memahami etika profesional yang berlaku dalam pengambilan keputusan dapat membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Adanya kode etika, pedoman praktik yang jelas dapat membantu mengarahkan keputusan pada jalan yang berpedoman sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Kesimpulannya adalah berbagai faktor dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Dan yang penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor ini dalam memilih jalur yang tepat. Silakan. Dilanjutkan. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Untuk jawaban nomor 8, kesadaran nilai moral mengambil keputusan dalam kasus dilema etika dapat membantu individu dan organisasi untuk lebih menyadari nilai-nilai moral dan etika yang dipegang dengan mempertimbangkan nilai-nilai di dalam setiap keputusan yang diambil. Individu dan organisasi dapat memperkuat integritas dan reputasi mereka. 2. Kemampuan analisis pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dapat meningkatkan kemampuan individu dan organisasi untuk menganalisis masalah dengan lebih baik dan objektif. Dalam kasus dilema etika, individu dan organisasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dari setiap pemikiran yang diambil. 3-nya, keberanian dan kepercayaan diri pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dapat membantu individu dan organisasi untuk menjadi lebih berani dan percaya diri dalam menghadapi situasi yang sulit dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan hati-hati. Individu dan organisasi dapat memilih jalur yang tepat dengan keyakinan yang kuat. 4-nya, menghargai perspektif dan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika
juga dapat membantu individu dan organisasi untuk lebih menghargai perspektif dan sudut pandang orang lain dalam diskusi dan analisis kasus dilema etika. Organisasi dapat mempertimbangkan pandangan dan saran berbagai pihak dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Nomor 5 yang terakhir, menjaga integritas dan reputasi pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan membantu individu organisasi untuk menjaga integritas dan reputasi mereka dengan memilih jalur yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang individu dan organisasi dapat diperoleh dan dipercaya dan menghormati dari masyarakat. Kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dapat memberikan banyak pembelajaran bagi individu dan organisasi dan kepentingan umum untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Itu menurut saya jawaban nomor 8. Ya, terima kasih Ibu Neneng sebagai Kepala Sekolah UPTD SDN 2 Canang Pinggan. Terima kasih juga jawaban-jawaban yang sangat luar biasa sekali, dan jawaban-jawaban tersebut semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai pengawas dan sebagainya. Terima kasih banyak Bu Neneng Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Dan Sukses, maaf, sukses, semangat. Amin. Ya. Mohon maaf mengganggu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu. Ngomong-ngomong, maaf nih mengganggu waktunya pagi-pagi. Mangga, boleh silakan. Perkenalkan ya Bu, nama saya Siti Komaria dari UPTD SDN 2 Canang Pinggan, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Di sini saya mau berdiskusi, berbincang-bincang dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini sebagai kepala sekolah ya Bu. Ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Ibu menjadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah menurut SKMA dari 9 November 2016. Berarti sudah hampir 6 tahun lebih lah. Udah lama juga ya Bu ya? Berarti udah 6 tahun mah udah lama, pengalaman Ibu pasti udah banyak. Alhamdulillah sudah berkecimpung di sekolah itu, sudah banyak makan asam getirnya sekolah. Iya Ibu, berarti Ibu masih di UPTD SDN 1 Bulaklor ya? Iya, sampai sekarang saya masih di SDN 1 Bulaklor, malah sekarang diberi tugas tambahan sebagai PLT di SDN 2 Sukalilah. Masya Allah, berarti Ibu diberikan amanat lebih gitu dari pemerintah. Oke Ibu, boleh langsung ke pertanyaannya nih Bu. Mangga, insya Allah saya kalau bisa saya jawab. Baik Ibu, nih selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nanti saya coba menjawab. Dalam pemahaman saya,
Jika masalah tersebut tentang benar melawan benar, saya anggap itu merupakan dilema etika. Sedangkan kalau bujukan moral, yaitu situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar melawan salah dalam pengambilan keputusan. Itu yang saya tahu. Iya ya Bu, berarti selama ini Ibu udah memahami apa itu dilema etika atau bujukan moral. Ya, itu pemahaman saya yang saya tahu. Nggak tahu salah atau benernya sih. Iya ya Bu. Pertanyaan yang kedua nih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama saya menjadi kepala sekolah ya hampir 6 tahun lebih lah pengambilan keputusan di sekolah, saya selalu mempertimbangkan beberapa sisi atau aspek dan sudut pandang. Solusi mana nih yang paling efektif dan tidak merugikan banyak pihak, sebisa mungkin tidak merugikan siapapun. Iya ya Bu, berarti solusi yang terbaik yang Ibu ambil ya Bu ya, dan tidak merugikan siapapun. Nah, selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan yaitu menentukan dulu apa nih penyebab utama permasalahannya. Terus siapa yang terlibat? Terus menanyakan kepada orang-orang terdekat atau yang terlibat dalam masalah ini. Terus diskusi dengan rekan guru, wali murid, bahkan dengan masyarakat. Membuat keputusan, lalu keputusan itu saya lihat lagi dari beberapa sudut pandang. Apakah keputusan yang saya ambil keputusan terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. Iya Ibu, baik. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama saya biasanya menganalisis dulu kasusnya, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan norma dan peraturan yang berlaku, serta biasanya mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi yang saya ambil tidak merugikan orang lain serta baik dalam jangka panjang. Biasanya itu yang saya lakukan. Masya Allah, udah bagus ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya, yaitu dilihat dalam permasalahan dilema etika. Permasalahannya itu benar melawan benar. Dua masalah ini sama-sama benar. Jadi keputusan yang saya ambil tidak mungkin ya atau merugikan pihak manapun, harus tepat. Iya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Boleh Bu ceritakan. Biasanya saya kalau ada masalah, lihat dulu masalahnya. Ya, kalau masalahnya itu ringan, saya putuskan langsung dan ambil solusi secepatnya. Atau langsung atau merespon ya langsung. Tapi jika masalah itu berat, saya lakukan analisis permasalahannya dulu. Dikaji dulu apa ini yang salah yang saya hadapi.
penyebab utamanya apa, dicari dulu, menanyakan kepada orang-orang terdekat atau yang terlibat dalam masalah ini. Berdiskusi atau mengadakan rapat dengan rekan guru itu sudah biasa. Wali murid, bahkan kalau ada masalah yang sangat besar, masyarakat pun saya ajak. Lalu membuat keputusan secara bersama-sama. Terakhir dilihat lagi apakah putusan yang saya ambil keputusan terbaik yang tidak atau berusaha jangan merugikan pihak manapun. Berarti banyak ya Bu yang langkah-langkah Ibu yang Ibu hadapi buat mengambil keputusan. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah bahkan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan saya biasanya tidak selalu ditekel oleh saya sendiri. Saya biasanya dengan mengadakan rapat dengan guru, bahkan pernah bertukar pendapat dengan pengawas, dengan wali murid pun pernah. Jadi permasalahan yang saya hadapi mendapatkan solusi terbaik dengan banyaknya yang membantu. Betul ya Bu ya, dengan banyaknya membantu, Ibu mendapatkan solusi terbaik dan alternatifnya yang banyak ya Bu dalam penyelesaiannya. Selanjutnya nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pelajaran dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, biasanya saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang saya ambil. Iya Ibu, selanjutnya nih dari perbincangan kita tentang kasus dilema etika, pernah nggak Ibu menangani kasus dilema etika? Boleh Ibu ceritakan kepada saya? Pada kasus dilema etika, pada semester ganjil sekarang ini baru saja terjadi. Saya menangani permasalahan yang keduanya sangat penting bagi anak, terutama anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Anak-anak kelas 5 yaitu kegiatannya ada kegiatan ANBK. Kegiatan ANBK itu memerlukan buku, paket, dan juga internet kan berarti komputer ya. Komputer kalau kelas 1 sampai kelas 4-nya memerlukan buku, paket. Jadi dalam menangani permasalahan ini kelas 5-nya saya ikut sertakan ke SMP supaya tidak memerlukan dana banyak karena sekolah itu belum mampu untuk membeli komputernya. Dan dananya itu saya pakai untuk kelas 1 sampai kelas 4 yang untuk membeli buku pelajaran, karena saya pikir buku pelajaran itu digunakannya dalam jangka panjang, tidak hanya tahun ini saja, untuk tahun selanjutnya kan masih bisa digunakan. Jadi sementara ini saya kelas 5-nya saya ikut sertakan di SMP itu. Oh, berarti kelas 5-nya ikut pelaksanaannya NBK-nya di SMP gitu ya Bu ya? Iya, sementara ini di SMP dan tahun kemarin juga sama di SMP. Berarti dilihat dari dana tidak mencukupi, berarti tindakan Ibu itu ANBK kelas 5 ngikut ke SMP gitu ya Bu ya, karena sarana dan prasarana di sekolah belum mencukupi. Dan Ibu itu
pengadaan buku kelas 1 dan kelas 1 sampai kelas 4 karena ibu berpikir kalau itu penting dan buat jangka panjang anak-anak ya Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan seperti itu tuh ibu tuh melibatkan siapa aja Bu? Saya mengadakan diskusi dulu dengan rekan guru ya, mendapat solusi atau tidak. Terus guru-gurunya setuju tidak kalau kelas 5-nya ikuti SMP dulu atau di sekolah lain untuk meminimalisir dana karena dananya itu untuk membeli buku paket kelas 1 dan 4. Saya pikir jika membeli buku tersebut bisa digunakan dengan jangka panjang. Oke Ibu, Masya Allah banyak pengalaman Ibu nih yang dibagikan pada saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sehat-sehat selalu. Ya amin, semoga Ibu sebagai calon penggerak mendapatkan hidayah dan lancar dalam mengikuti proses pembelajaran calon guru penggerak dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.